Yang berikutnya keadaan penduduk. Kawasan Asia Tenggara, penduduk Asia Tenggara didominasi oleh ras Mongoloid, yaitu Asiatik Mongoloid dan Malayan Mongoloid. Selain itu juga terdapat bangsa Arya dan bangsa Dravida. Sebagian besar penduduk Asia Tenggara berkulit coklat. Daerah Asia Tenggara yang padat penduduknya terutama di Pulau Jawa, ya. Bukan saja padat untuk negara Indonesia, Pulau Jawa tersebut juga merupakan kawasan terpadat di kawasan Asia Tenggara. Daerah lain yang juga padat penduduknya adalah daerah Sungai Mekong dan lain sebagainya. Di antara bahasa yang terdapat di kawasan Asia Tenggara adalah satu keluarga bahasa, yaitu bahasa Austroasia dan Austronesia. Kawasan Asia Tenggara terdapat banyak suku Melayu, sehingga di kawasan Asia Tenggara tersebut juga didominasi dengan bahasa Melayu. Penempatan dalam ilmu sejarah. Kalau kita lihat ilmu sejarah, dari mata kuliah sejarah Asia Tenggara ini termasuk sejarah kawasan, di mana objek kajiannya adalah fokus pada kawasan Asia Tenggara, yang dimulai dengan gambaran umum mengenai kawasan Asia Tenggara, kemudian dilanjutkan dengan zaman prasejarah kawasan Asia Tenggara, kemudian pertumbuhan kerajaan-kerajaan yang ada di kawasan Asia Tenggara, dilanjutkan dengan pertarungan kekuasaan kerajaan-kerajaan kawasan Asia Tenggara, kemudian terhadap hegemoni baratnya, sehingga perkembangan negara-negara di Asia Tenggara pasca kemerdekaan dan kondisi kawasan Asia Tenggara pada masa kini. Skop kajian sejarah Asia Tenggara. Yang pertama, bidang politik. Pada kawasan Asia Tenggara ini telah muncul beberapa kerajaan besar dengan kekuatan yang hampir sama dengan kekuatannya, pun juga dipertimbangkan oleh kerajaan India dan Cina sebagai kerajaan tetangga. Kerajaan dari Asia Tenggara tersebut adalah kerajaan Funan. Menurut Sudes, seorang ahli sejarawan dari Prancis, telah menunjukkan kebesaran kerajaan Funan di kawasan Asia Tenggara tersebut pada abad kedua Masehi. Ia menuliskan tentang kerajaan ini dalam bukunya yang berjudul L'État Hinduisis de Indonésie atau kerajaan Hindu di Indochina dan Indonesia. Selanjutnya dalam bidang ekonomi. Letaknya yang terletak di persimpangan atau sangat strategis jalan dagang sejak zaman kuno hingga sekarang ini. Letak kawasan Asia Tenggara di persilangan Cross of Road, dunia antara benua Australia dan Asia yang menjadi sasaran empuk oleh bangsa Barat. Sebagai penghasil sebagian besar barang dagangan dunia, penduduknya banyak sehingga menjadi objek para pedagang sejak zaman kuno hingga sekarang ini.